Pemirsa, dalam sepekan, redaksi TVRI Kalimantan Timur merangkum ada banyak sekali isu ataupun juga informasi yang kemudian menjadi sorotan di redaksi. Salah satu yang paling banyak kami ulas di minggu ini atau di pekan ini adalah hari ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur. Selain mengenai APBD yang paling besar di sepanjang sejarah Kalimantan Timur, kemudian mengenai IKN, namun juga ada beberapa catatan-catatan penting yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, termasuk mengenai pelayanan publik, kemudian juga angka silpa, dan beberapa isu lainnya. Dalam fokus redaksi edisi kali ini, kami akan mengulas atau menyoroti terkait dengan hal ini. Sebelum nanti kita ketemu dengan salah satu narasumber yang kita akan ajak untuk membahas dengan lebih detail, kita ikuti terlebih dahulu cuplikan informasi yang sudah kami tayangkan dalam pekan ini. Panji-panji keberhasilan kembali diserahkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Plenary Hall Samarinda. Terdapat 62 panji-panji keberhasilan dari berbagai bidang yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota di Kaltim. Mulai dari bidang keagamaan, kepariwisataan, industri, perekonomian, kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, dan berbagai sektor dan bidang lainnya. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kaltim tahun ini, dari 62 panji keberhasilan, 16 panji diantaranya kembali diborong oleh Kota Balikpapan. Sementara pada urutan kedua terbanyak diraih oleh Kota Samarinda dengan 10 panji, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang 8 panji. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kabupaten kota yang terus berkomitmen meningkatkan pembangunan, termasuk mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Saya bangga dan bahagia karena seluruh masyarakat Kalimantan Timur menerima dan mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota tersebut, termasuk di seluruh rakyat yang ada di Kalimantan dan seluruh provinsi di Indonesia ini. Sekaligus juga atas nama para gubernur seluruh Indonesia, dalam kesempatan ini memberikan dukungan penuh dan sekaligus menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur awalnya direncanakan di Stadion Kadri Uning. Namun akibat cuaca yang tidak mendukung, akhirnya seluruh rangkaian upacara dipindahkan di Plenary Hall Samarinda. Madi Reza dari Samarinda melaporkan. Nah, pemirsa, tadi sudah kita ikuti ya informasi detail mengenai puncak peringatan dari Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa poin ya, masih terkait dengan APBD Kaltim yang terbesar sepanjang sejarah, kemudian juga masih fokus terkait dengan isu IKN, kemudian bagaimana kualitas SDM, kemudian pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Fokus redaksi kali ini langsung akan mengulas atau menyoroti terkait dengan hal ini bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Hasanuddin Masud. Pak Hasanuddin, terima kasih Pak sudah berkenan menerima kami di sini. Nih suasana alam yang sangat menyenangkan, ada gemercik air juga. Langsung Pak, mungkin Pak ya, kalau kita berbicara mengenai ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur dalam perspektif Ketua DPRD, seperti apa perjalanan Kaltim sampai di usia saat ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang berbahagia ya hari ini TVRI datang untuk berwawancara langsung. Nah, kesempatan yang baik ini saya hanya menyampaikan bahwa di usia yang ke-66 Kalimantan Timur banyak hal-hal yang sudah kita capai dan banyak juga yang mesti kita evaluasi kembali. Satu yang pasti bahwa hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif ini semakin harmonis ya. Dan terbukti kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan membahas masalah Kaltim ke depan. Dan terakhir bagaimana kita mensikapi dengan adanya kepercayaan bangsa dan negara ini di mana IKN berada di Kalimantan Timur. Ini perlu kita sama-sama syukuri dan kita sikapi.
Karena tentu akan terjadi perubahan dan pergeseran. Jumlah penduduk mungkin akan semakin banyak, wilayah-wilayah tentu ada yang berkurang, dan ada tentu positif dan ada beberapa yang harus kita sikapi bagaimana dampaknya ke depan. Jadi bukan negatif juga. Bukan negatif juga, tapi evaluasi ya. Ya, evaluasi. Tapi kalau hal-hal positif benar ya Ketua, tadi kita Ya, bicara mengenai ya, APBD yang terlalu yang betul. luar biasa capaiannya, Ya, kemudian betul. IKN tadi sempat. Ya. Tapi hal-hal yang kalau kemudian kita nggak mengatakan negatif, tapi Ya. perlu kerja keras sepertinya. Tadi sudah mengatakan harmonis antara DPRD dengan Ya. pemerintah, begitu dengan gubernur, wakil ya, gubernur. ya. Apa hal-hal yang perlu mendapatkan fokus yang lebih utama lagi terkait dengan usaha untuk memperbaiki poin-poin itu? Ya, salah satunya adalah program pemerintah tentu harus disinkronkan dengan di DPR supaya dalam proses penganggaran dan evaluasi monitoring ini juga bisa efektif. Kan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja tanpa melibatkan legislatif yang sudah sama-sama menganggarkan jumlahnya, kemudian sama-sama monitoring anggaran itu. Nah, ini perlu tentunya Pak Gubernur dan juga DPR. Ini hampir kita menyiapkan satu program pertemuan setiap bulan. Sudah berjalan sekarang? Sudah berjalan, mulai berjalan. Bahkan sekarang Pak Gubernur memberikan kita harapan bahwa bukan hanya DPR RI saja yang punya anggapnya tali asi atau pesangon selama kerja kita, malah Gubernur sudah menjanjikan bahwa ke depan DPR provinsi juga Dapat pensiunan? dapat pensiunan, Dapat pensiunan. tali asi istilahnya. Iya. Tapi itu mungkin dari beliau, itu kan kebijakan. Iya. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa dengan adanya APBD yang luar biasa, ya 17,2 ini menunjukkan bahwa di tempat lain kita ada gejala resesi ekonomi Tahun 2023. ini sesuai prediksi, tapi di Kaltim alhamdulillah baik. Ini karena adalah sumber daya alam yang berlimpah ya. Ada yang batu bara, ya kan, ada emas, ada macam-macam. Ini memang perlu disyukuri. Dan lagi yang mungkin juga perlu kita sampaikan bahwa mungkin di bulan Februari nanti kita diundang ke Meksiko. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur untuk membicarakan tentang paru-paru dunia. Oh, karena terkait Ya, dengan dapat iya, dana karbon. dan dana karbon. Itu luar biasa besar. Dan ini kalau bisa kita ambil fenomena ini, artinya opportunity, ini menambahkan APBD Kaltim. Bukan hanya sampai perkirakan kita tahun depan sampai 20 triliun. Ini bisa berkali-kali lipat, dan mudah-mudahan kebijakan Pak Gubernur, karena saya lihat Pak Gubernur antusias soal karbon ini kami dari DPR juga memberikan apresiasi juga. Dan kami bersama-sama Pak Gubernur mengundang Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR untuk sama-sama ke sana membicarakan ke Meksiko. Jadi ikut Dilibatkan juga, lah. Ini kan menandakan bahwa Gubernur apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Pak Hasan, saya juga ingin menanyakan sebenarnya dalam perspektifnya Ketua DPRD ya. Kalau berbicara mengenai APBD di tahun 2023 kan dikatakan terbesar sepanjang sejarah. Sampai 17,2 triliun, bahkan ketika ada dana DBH masuk itu bahkan mencapai 20 triliun. Betul. Tapi itu sebagian besar kan ditopang oleh sumber daya alam, Betul. batu bara, migas. Ya. Bagaimana ketika itu kemudian pengaruh resesi kena, itu akan berpengaruh? Seperti apa perspektif dari Ketua DPRD melihat hal ini? Nah, kita di DPR melalui komisi-komisi yang membidani ada beberapa sumber sourcing ya, menurut saya ekonomi yang belum kita kelola dengan baik. Berdasarkan rapat dengar pendapat atau RDP dengan hearing dengan beberapa instansi, baik instansi vertikal ya maupun KSOP, OPD, ini ada dua yang menurut saya perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini di media Pemersatu Bangsa TPRI, bahwa di Kaltim terutama ini ada pelabuhan terapung terbesar di Asia Tenggara, ya, floating storage yang beroperasi di Muara Berau dan Muara Jawa. Oh, ada? Ada. Itu kita melakukan pembongkaran dan pemuatan atau kita istilahkan dengan STS, ship to ship ya. Jadi ada kapal besar yang dari luar negeri kita kirim ke Muara dengan mengangkat pakai takbut dan tongkang ya, yang sering hulil mudik di Sungai Mahakam, yang sekarang juga lagi rame di media sosial ya, gambarnya banyak sekali itu sampai 7 juta sampai 10 juta ton per bulan. Artinya itu floating pelabuhan terapung yang terbesar di Asia Tenggara yang melakukan
pembongkaran dan pemuatan untuk internasional. Tapi selama ini jarang diangkat ya Ketua. Nah itu ternyata ini mendapatkan, kalau kita benar-benar ini pelajari dan kita angkat dengan baik dan kita sikapi dengan kebijakan pemerintah daerah, ini akan mendapatkan PAD yang luar biasa. Ini sampai kalau saya hitung-hitung omsetnya antara 10 sampai 30 triliun per bulan. Nah kalau kita ini bisa dimanfaatkan dan kita maksimalkan, ini bukan tidak menjadi, bahkan bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang asli ya. Itu baru dari satu sektor saja. Dari ya? satu sektor. Kemudian dalam beberapa fokus kami di redaksi dalam sepekan, kami juga melihat bahwa potensi sumber daya alam berkelanjutan seperti misalnya perkebunan juga menjadi bagian yang penting. Bagaimana dalam perspektifnya Ketua DPR? Nah ini juga kita sudah kaji ya, dan mungkin akan menjadi perda, peraturan daerah yang kita lagi sekarang ini mudah-mudahan lagi di teman-teman di DPR di Komisi 1, 2, 3, dan 4 bahwa produksi batu bara, kelapa sawit, terus ada namanya kayu sengon atau akasia yang dijadikan pulp atau kertas ya. Itu semuanya sumbernya dari Kaltim. Ini diangkut dari pelabuhan, nah hilir dibawa ke muara untuk melakukan ship to ship saya bilang, bahkan atau keluar langsung ke pabrik dan sebagainya. Ini belum kita maksimalkan penggunaan Sungai Mahakam. Sebagai kan di situ ada aset daerah berupa jembatan yang kita harus amankan dan ini harus dilindungi. Dan ini bisa mendapatkan pendapatan aset daerah juga dengan adanya kalau kita bisa memanfaatkan setiap pengolongan jembatan itu dilakukan pemanduan dan penundaan, di mana penundaan ini bisa melibatkan perusahaan daerah, perusda diberdayakan di situ. Nah ini saya pikir nanti ke depan ini sudah kita pikirkan, kan selama ini belum tersentuh dan belum menghasilkan sebagai PAD. Nah ini mungkin kalau kita hitung-hitung, kemarin saya sudah ada hearing dengan Pelindo Mining Service. Ternyata dia punya omset di jembatan ini antara 15 miliar per bulan. Nah ini kalau daerah mendapatkan 10% saja, kita bisa dapat 1,5 sampai 3 miliar per bulan. Nah ini tinggal bagaimana kita di daerah ini mensikapi. Artinya kalau kita melihat potensi yang ada seperti itu, APBD yang ada 2023, sepertinya Kaltim nggak perlu risau dengan resesi. Saya kira kita mesti yakin bahwa kita tidak akan terpengaruh sepanjang pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan DPR sama-sama bahu-membahu mencari kebijakan yang baik lah. Nah, ini untuk Kaltim. Jadi ini memang perlu kerja. Harus ada kerja bersama ya. Tapi begini juga Pak Hasanuddin, kita berbicara mengenai APBD, pendapatan, potensi yang sangat besar. Ternyata kan sekarang memang angkanya cukup wah ya, 20 triliun gitu dalam sampai nanti ketika ada tambahan DBR. Tapi kita juga melihat ke belakang di tahun 2022 ternyata kan Kaltim punya silpa, Pak. 1,6 triliun begitu. Jadi silpa ini banyak hal ya, bukan hanya nilainya atau kita tidak kerja, tapi karena ini adalah punya waktu, timing untuk mengerjakan, kadang-kadang kita terkendala masalah keadaan cuaca. Ya kita sudah tenderkan di awal-awal bulan, tapi karena cuaca tidak dikerjakan sehingga jadi silpa. Ada juga karena memang seperti dana reboisasi, itu kan ada kebijakan yang tidak bisa kita lakukan karena itu dilakukan oleh dua menteri keuangan dan menteri kehutanan. Nah, sehingga itu harus terbentur masalah ya birokrasi lah, atau istilahnya kita saya kira di birokrasi, sehingga waktunya tidak ketemu, sehingga ada silpa. Banyak hal ya, bukan hanya karena kita tidak sanggup, tapi karena waktu, cuaca, dan keadaan. Dan itu sudah dievaluasi? Sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita minimalkan lah. Tidak bisa dihilangkan, ya mungkin diminimalkan. Ini menarik lagi, itu baru berhubungan dengan silpa Ketua ya. Kalau kita bicara mengenai visi kan Kaltim berdaulat, berani untuk Kaltim berdaulat. Kemudian di salah satu poin misinya itu kan ada bahwa meningkatkan pelayanan publik begitu, meningkatkan pelayanan publik. Saya ingin mendapatkan tanggapan juga dari Pak Hasanuddin bahwa kemarin per 22 tahun 2022 Ombudsman kan merilis juga nih hasil kepatuhan pelayanan publiknya Kaltim ternyata masih zonanya kuning begitu. Kuning ya. Gimana tanggapan dari Ketua? Ya ini kebijakan lah ya, kalau kita di DPR terlalu jauh. Ini mungkin perlu kita bicarakan kepada pemerintah daerah dan hal eksekutif ya, karena ini kan kebijakan-kebijakan beliau. Pada prinsipnya kita selalu memberikan masukan, makanya selalu ada rekomendasi di setiap pertanggungjawaban Pak Gubernur. Ya, tapi saya tidak tahu masalah internal ke dalam ini perlu kita bicarakan bersama lah. Karena semua berhubungan dengan pelayanan. Pasti pelayanan. Kita di DPR ini kan ya tugas utamanya legislasi tadi, kontrol dan budgeting. Tapi di bagian controlling apakah memang ada
ada catatan khusus nggak yang dimiliki oleh DPRD Kaltim selama tahun 2022 terkait dengan jalannya pemerintahan? Selalu Pak. Jadi di hasil range RPJM dari pemerintah daerah yang disampaikan ke kita selalu membuatkan rekomendasi. Bahkan saya bilang red notice. Red notice yang menjadi perhatian pemerintah. Kita hanya sebatas rekomendasi gitu loh. Ya sejauh ini belum bisa kita melakukan terlalu jauh ke dalam, meminta kebijakan Pak Gubernur, pertanggungjawaban. Ya mungkin ke depan kalau memang itu diabaikan, langkah-langkah itu bisa kita lakukan. Iya. Pak Hasanuddin, karena waktu sangat terbatas di fokus redaksi, saya pengen mendapatkan statement dari Pak Hasanuddin ya. Kita sudah melewati tahun 2022, Kaltim masuk di usia 66 tahun. Ini ke depan seperti apa? Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Karena ada sejumlah kalangan masyarakat yang sudah mulai bersuara bahwa kok nggak kelihatan ya pembangunan fisik, tapi dengan dalih kemudian dijelaskan oleh pemerintah kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia. Ke depan di tahun 2023 dengan jumlah APBD yang besar, kemudian ada potensi IKN, apa yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah? Kalau dari saya, ya kita tentu sudah ada rekomendasi yang tertulis langsung. Nah kalau saya pribadi sih perlu kerjasama menghindarkan egosentris atau ego pribadi dalam melakukan kebijakan, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama masyarakat Kaltim. Jadi perlu sinergisitas antara eksekutif dan legislatif selaku pemerintah di daerah. Hanya itu saya kira ya. Dan menurut saya di DPR ini karena kita kan eksekutif kolektif kolegial ya. Kebijakan-kebijakan itu tidak bisa diambil sendiri seperti di legislatif. Tentu kebijakan bersama nanti disuarakan oleh ketua DPR-nya atau wakil ketua DPR. Jadi intinya saya pikir supaya ke depan ini pemerintah daerah ini setiap bulan minimal adakan pertemuan-pertemuan bahas kebijakan-kebijakan yang sementara berjalan. Saya kira itu komunikasi ya. Jadi komunikasi nomor terjadi satu. Iya, itu sinkron. Saya kira itu saya. Itu bisa terrealisasi nggak ya? Tahun politik kan sebentar lagi nih Pak. Saya kira tidak ada kata tidak bisa, harusnya bisa. Karena demi untuk masyarakat Kaltim. Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Pak Hasanuddin Masud, terima kasih sudah berkenan menerima kami. Itu dia terkait dengan bahasan kita, ulasan kita menyorot mengenai ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur. Kita sih punya sebuah optimisme ya, karena tahun 2023 walaupun tadi ada banyak yang kemudian mengkhawatirkan mengenai resesi, tapi jangan khawatir. Pemerintah dalam hal ini legislatif dan juga eksekutif kemudian tadi mudah-mudahan bisa harmonis terus, saling kemudian mengontrol, kemudian saling memberikan masukan untuk perbaikan. Dan pemirsa, demikian Fokus Redaksi untuk edisi kali ini. Saya Madi Kertayasa. Kita ketemu lagi dalam Fokus Redaksi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.